Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khatamin anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa yashhadu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat mata, nikmat melihat, nikmat merasakan, nikmat jalan hingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Allahu Akbar. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah membawa agama Islam dari zaman terang benderang hingga zaman kegelapan, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Yang mana kita merasakan Islam dalam keadaan kebebasan, masjid di mana-mana. Ketika zaman Zahiriyah, zaman kegelapan, Nabi masih menyebarkan agama ini masih dengan sir atau dengan mengumpat-ngumpat, masih sembunyi-sembunyi. Dan kita alhamdulillah bisa menyebarkan agama Islam dengan bebas, tidak ada gangguan. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai ayat Al-Qur'an yang telah dibacakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernapas akan kembali kepadanya, akan merasakan kematian. Walaupun kita sudah pergi ke dukun untuk meminta beratus-ratus tahun kita hidup, beribu-ribu tahun kita hidup, ketika ajal kita datang atau ketika akhir kiamat datang, semua yang bernapas di dunia ini, mau itu hewan, manusia atau tumbuh-tumbuhan, semua akan mati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya kita tidak akan bisa kabur dari ajal. Sejauh manapun kita pergi ke negara lain, ke Eropa, ke timur sana, kita tidak akan bisa yang namanya kabur dari ajal. Ajal yang mendatangi kita, bukan kita mendatangi ajal. Apabila kita mati, kita dalam keadaan bunuh diri, arwah kita ini tidak akan diterima oleh Allah. Tempat arwah ini kebagi dua. Ada tempat yang dimana bukit Yamannya, bukitnya saya lupa. Dan di Zamzam ini ruh waliullah, ruh yang telah diterima oleh Allah. Dan ketika kita membunuh diri, arwah kita antara dua tempat ini, antara keburukan atau ke tempat untuk para penjahat atau ke tempat para wali. Kita akan berdiam di sini, arwah kita melayang-layang, nggak tahu mau kemana gitu kan, entah mau ke kanan mau ke kiri. Mungkin saja ketika kita kabur dari kematian, menaiki pesawat misalnya, pesawat Lion Air, pergi kita ke Eropa, ke Rusia untuk melarikan diri dari yang namanya kematian. Mungkin saja ketika kita menaiki pesawat Lion Air ini, pesawat ini mungkin mengalami kendala kematian mesin ketika penerbangan. Pesawat itu akan meluncur ke laut kan. Mungkin nabrak laut, tubuh kita tidak akan tersisa. Itu adalah ajal kita. Kita tidak tahu ajal kita di mana. Mungkin saja ajal kita sudah di depan pintu masjid. Mungkin saja setelah saat Isya ini ajal kita akan datang. Makanya sholatlah seakan-akan sholat terakhir kita. Kita harus khusyuk dalam sholat kita. Dan
kita juga harus sering bertobat. Walaupun kita telah melakukan banyak hal melakukan banyak kemaksiatan, ketika kita bersungguh-sungguh dalam bertobat, taubatan nasuha, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita walaupun seluas Samudra Pasifik. Dan ada satu cerita di mana seorang pembunuh zaman dahulu kala, seorang pembunuh telah membunuh 99 nyawa. Dia ini ingin bertobat, lalu dia pergi ke satu kota mencari yang, kalau kita sekarang ini kiai-kiai atau ulama-ulama, yang mencari kiai-kiai ulama pada zaman itu. Lalu bertemulah dia nih dengan seorang kiai, lalu bercakap-cakap, "Wahai Ustaz, saya ini sudah membunuh 99 orang. Apakah dosa saya bisa diampuni oleh Allah?" Kau tadi menjawab, kalau nggak salah, "Taubatmu tidak akan diterima oleh Allah." Maka si pembunuh ini kan marah, langsung memenggal palanya, langsung hilang palanya, langsung coplot dari tubuhnya. Lalu ada seorang datang, berbicara dengannya, "Pergilah kau ke suatu negeri, datangi syekh ini, lalu mintalah kau tobat darinya." Dan ketika si pembunuh ini sedang menuju ke tempat tujuannya, menaiki bis, tiba-tiba dia telah datang maut. Naik kendaraan intinya, mau itu bus, mungkin ada bus atau onta atau kuda, ketika di jalan ini dia meninggal dunia. Maka berubutlah di sini syaitan dengan malaikat. Syaitan ini bilang, dia ini sudah membunuh 100 nyawa, maka dia ikut saya. Malaikat ini menjawab, orang ini sudah bertobat, dia sudah ada dalam hatinya ingin bertobat dalam hatinya. Dan lalu pemuda ini diukur jaraknya, masih banyak kan dia ketika melakukan kejahatan atau kebaikan. Dan waktu diukur itu hanya beda sekian senti mungkin, atau sekian meter. Maka sekian senti lebih banyak kebaikannya. Karena apa? Karena dalam hatinya sudah terpendam, dalam dirinya itu ingin bertobat. Maka si pemuda ini ikut dengan malaikat ke surganya Allah SWT. Maka dari itu kita tidak boleh menyerah dalam bertobat. Kita sholat tahajud, sholat witir, berdoa, "Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Ya Allah, masukkan kami surga-Mu tanpa hisab." Karena doa yang istiqomah itu lebih cepat dikabulnya. Kita meminta, "Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka, ya Allah." Kita mengulang-ulangnya setiap hari, setiap selesai sholat, setiap melakukan ibadah, selesai melakukan ibadah, kita selalu berdoa, "Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka." Mungkin dari diri kita tidak merasakan, nanti di akhir sana kita merasakan bahwa diri kita dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Dan ketika kita tobat ini harus tawajuh kepada Allah. Seakan-akan tidak ada yang bisa mengganggu kita dalam bertobat. Kita bertawajuh kepada Allah, selalu membayang-bayangkan Allah. Dan ketika kita mencari rezeki, nggak apa-apa lah kita ganti-ganti tema. Rezeki kan, kalau kita mencari rezeki ini harus ada sabab. Sabab ini perkara atau apa-apa yang mendatangkan rezeki. Misalnya kita kerja banting tulang pagi, siang, sore, malam, terus gantian sip A, sip B, sip 1, sip 2, sip 3, terus ganti-gantian banting tulang. Kita akan mendapatkan rezeki. Asbab rezeki ini turun atau kita datang rezeki ini dari kerjanya itu. Kita tidak mungkin kita hanya meminta-minta, "Ya Allah, datangkan rezeki, ya Allah, datangkan rezeki," sedangkan kita hanya berdiam diri di kamar.
Kita ini umat muslim. Kita bukan seperti orang-orang yang suka berjudi yang hanya tinggal duduk main dapat uang, bukan. Dan meskipun kita mendapatkan uang berjuta-juta, bermiliar-miliar, miliaran dolar atau jutaan dolar dari hasil judi ini, uang itu haram, tidak akan terasa bagi kita. Tiba-tiba besoknya udah habis aja buat beli apa nggak tahu apa, tiba-tiba habis atau enggak sebulan ke depan habis. Karena lebih baik teman saya juga seperti itu. Dan ketika seseorang situ sudah menyatu hatinya dengan judi, mungkin saja dia berani menjual motornya dengan harga murah. Misalnya motor harusnya nih bagus, harga ratusan juta, dia terpaksa jual 20 juta. Orang yang berjudi ini tidak akan ragu-ragu dalam menjual sesuatu, karena dalam pikirannya ini duit untuk berjudi diulang-ulang, kalau menang untung, kalau gagal buntung. Dan kita juga harus mencari rezeki dengan halal. Kita harus bekerja mati-matian untuk mendapatkan rezeki yang halal, bukan seperti judi yang hanya duduk diam diri di rumah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salahnya datang dari saya sendiri, dan jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.